الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم أحدا منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها يمحص عنها باستغفار المؤمنين لها. وقال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الناس كلهم نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وقال إمامنا الشافعي رحمه الله في ديوانه قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadratul Mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, kiai, dai, ajengan, mubaligh, mudarris, murabbi, wabil khusus guru urang sadayana, guru kula panjenengan sami yang telah menyampaikan tausiah yang tentu berkah dan manfaat. Namanya tausiah, ya kan, itu adalah wasiat. Istilah orang-orang sekarang, kalau dulu mau'idhah hasanah, sekarang yang keren tausiah. Wasiat sebetulnya arti letternya adalah tausiah itu dalam Yasin kan nanti fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim. Itu tausiah itu wasiat orang yang mau meninggal, tapi diistilahkan secara umum tausiah adalah mau'idhah hasanah juga, yang tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Bahrani Lantabul.
Kita doakan panjang umur, berkah rizki, manfaat ilmu, sehat badan, bebas corona, banyak duit. Para asatidz dan kiai yang lain yang semua saya banggakan, terlebih Muqassimul Awqat Ustadz Bukhari Muslim, wabil khusus Sahih Bukhari Muslim, iya kan? Sahih Bukhari aja, ya. Sahih Bukhari, kita doakan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wabil khusus Bapak Pawit dan keluarga besarnya yang telah ditinggal istri yang tercinta 7 hari sudah, yaitu almarhumah al-maghfur laha Ibu Sami binti Sarwikarto. Mudah-mudahan almarhumah di alamnya sana mendapat nikmat, mendapat rizki, tenang, senang, mesem, gemuyu, bahkan mendoakan ahli warisnya. Loh, kan mati Pak, mati kan waktu mati, habis mati hidup lagi. Ini percaya nggak? Lebih baik percaya daripada tidak. Kagak percaya, nyusul sama dia. Maka ayat Quran mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mencicipi. Waduh, itu mencicipi itu. Kalau pasti mati, iya, tapi dha'iqah artinya mencicipi kematian. Namanya nyicipin kan dikit. Cicipin Ustadz kuenya dikit aja. yang banyak ntar makan malamnya kalau ada minta kagak, ingetin doang tapi lupa. Mencicipi kematian, dicabut nyawanya oleh Allah, jasadnya menjadi mayit, rohnya menghadap Allah. Kalau rohnya orang yang beriman di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masyaallah, apa semua guru? Alhamdulillah, di-ACC oleh Allah dalam keadaan radiyah mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam kelompok hamba-hambaku, kata Allah, diakui oleh Allah sebagai hambanya. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Maka dibalikkan kembali ke jasadnya dalam keadaan tenang, senang, dan baru ngeh itu bahasa Betawi, baru sadar, oh begini ya, kan gitu. Maka Imam Ali mengatakan an-nasu kulluhum niyam fa idza matu intabahu. Manusia ini semuanya tidur, begitu mati baru nyadar dia. Ini tidur semua nih, mati baru beras, oh begini keadaannya. Kalau tahu begini, aku lebih banyak berinfak. Kalau tahu begini, aku lebih banyak beribadah. Kalau tahu begini, aku tinggalkan kemaksiatan. Kalau tahu begini, nggak bakal mau mancing saya. Tapi kan orang mancing kadang-kadang kan PA. Kenapa? Udah dapat dipancing, dilempar lagi, pancing lagi. Kan mancing PA. Malah beli di pasar klender itu ikan hidup, dilempar ke kolam, dipancing. Orang-orang klender begitu kalau mancing. Orang sini mah enggak, insya Allah. Cuman katanya orang klender ketularan dari orang sini katanya. Kalau mancingnya wali beda, zikir dia kan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka itu dapatnya paling banyak berkah.
Kalau mancing bengong aja ini mati ntar tuh. Kenapa? Ingat Pak, bener. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih, kata Nabi. Orang tuh nanti akan mati bagaimana kebiasaan waktu hidup. Lalu mancing. Bener gak percaya? Biasa sholat insya Allah mati dalam keadaan. Biasa puasa mati dalam keadaan puasa. Biasa muter tasbih mati dalam keadaan muter tasbih. Biasa baca Quran insya Allah mati dalam keadaan baca Quran. Biasa mancing biasa banteng kartu, udah terusin dah. Saya nggak tega lempengan ini mah. Ayo cari bekal menuju kematian kan, betul nggak? Almarhumah udah cukup bekal. Tiap malam doa, zikir, apalagi malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon. Zikir istighosah, majlis zikir al-karamah, masya Allah. Banyak yang doain. Apalagi putra putrinya soleh solihah. Itu bekal itu. Bekal kan yang tidak ada perselisihan, semua ulama sepakat, 3 kan itu. Kalau doain orang telah meninggal dunia. Kalau kita kan oke, setuju. Tapi ada juga yang bantah, biarin aja deh masa bodoh. Yang penting sampai sekarang belum pernah balik. Berarti kan sampai. Cuman ada yang menentang juga. Tapi ada satu hadis yang tidak ada perselisihan, seluruh umat Islam, seluruh ulama bahwa bekal kematian 3. Itu kan yang nggak ada perselisihan. Hadisnya begini, saya sampaikan redaksinya biar pantas disebut kiai. Ini tuh dan beliau biasanya kan habis ceramah langsung kabur. Kagak ada job. Nah, tahun kemarin ya kan? Iya. Malam 1 Muharram, ceramah kabur langsung. Peseknya 2. Ini tanda-tanda berarti kagak ada ceramah lagi dia. Udah, ayo sampai jam 2 dah. Kuat enggak? Pinggang ngencok ntar jangan umat ya. Ini sudah. Ya Allah. Hadisnya begini. Idza mata ibnu Adam qata'a 'amaluhu illa min 3. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Alhamdulillah paham semua sudah. Manggut-manggut semua. Sampun paham dereng. Aku mandok-mandok. Kalau manusia meninggal dunia alias mati, wafat, bahasa apanya lagi tuh? Sedo. Maka seluruh amal ibadahnya terputus kecuali 3. Ini kesepakatan semua ulama. Nggak ada perselisihan. 3 yang terus pahalanya ngalir. Yang pertama shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Tuh, kotak amal di masjid isi, jangan dilihat doang. Pesantren bangun isi, dan kebetulan saya lagi bangun. Bukan minta enggak, tapi orang cerdas paham dengan bahasa isyarat. Dia ngasih tahu yang itu kebaikan, betul nggak? Ustaz kita, sohib saya. Sedekah jariyah, ini kadang-kadang di masjid, masya Allah, duduk sok paling depan, serban paling lebar, udung-udung sudipan Vespa, kotak amal lewat, pura-pura tidur. Udah saya belakang, ini kotak amal ya. Sedekah jariyah nih. Dan saya yakin keluarga Pak Pawit ini tukang sedekah, dan beliau juga udah nitip juga ke pesantren saya. Alhamdulillah tahu malam ini ya kali atas nama almarhumah kan lebih mantep lah. Betul nggak? Apa sampai? Sampai Nabi aja tegur perintah kepada sahabat Ali, ya Ali tasaddaq ala mautaka, ya Ali sedekahlah engkau kepada orangmu yang telah meninggal dunia.
bikin kue, bikin air, bikin berkat untuk kiai yang nanti pulang, kan gitu kan, untuk jamaah ya, bikin hadiah, sedekah beli semen atas nama almarhumah, untuk masjid, untuk masjid, boleh. Kenapa? Fa inna Allah qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fa yafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Allah telah memberikan tugas kepada malaikat yang sanggup membawa pahala sedekah orang hidup kepada mereka yang telah meninggal dunia. Fa yafrahuna biha, mereka kemudian senang sekali mendapatkan hadiah. Asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya, lebih senang daripada ketika waktu di dunia mendapat hadiah. Bukan hanya itu, fayaqulun, mereka doa tuh kan. Doa ahli kubur itu. Kenapa? Hidup lagi dia. Apa doanya? Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Ya Allah, ampuni dosa orang yang telah membuat cahaya kuburan kami atau kuburanku. Sebagaimana ya Allah, ampuni dosa orang yang telah membuat cahaya kuburanku dan kasih kabar gembira kepadanya dengan surga sebagaimana ia memberikan kabar gembira dengan surga kepada saya. Makanya berkah kalau doain orang meninggal dunia. Kalau nggak pernah doain, bukan nggak berkah. Sebab kalau doain, di sana juga doain. Kalau kagak doain, apalagi nggak ada tahlil, nggak ada 7 hari, mana nggak undang penceramah, tambah bahaya itu. Bisa gulung tikar dunia ini. Udah 6 bulan lebih corona. Untung di sini kagak ada yang kena. Mau kena juga gak apa-apa. Biar yang ono-ono aja deh, yang banyak duitnya menteri kena, biarin, udah gajinya gede. Orang kampung Allah kagak tega. Model begini kena corona kasihan. Insya Allah kagak ada. Amin. Ya Rabbal. Pokoknya tadi tuh kata Kiai Lantabul, ya 3M kan gitu kan. Jangan 17M, jangan. Kebanyakan itu. 3M, mencuci tangan, memakai masker. Saya ada di mobil sih. Kemudian menjaga jarak, alhamdulillah. Ikuti protokol kesehatan. Saya takut salah sebut. Protokol kesehatan itu harus. Insya Allah sehat. Dan jangan lupa istighosah itu penting. Doa itu bisa merubah takdir yang buruk menjadi baik kok. Itu doa, betul nggak? Istighosah. Jangan takut, jangan. Waspada, iya. Ini kan orang takut, pakai masker, pakai sarung tangan, mana pakai apa tuh? Topeng, kayak atron begitu. Masuk kamar dikunci, pakai selimut, dan mati juga. Bisa napas dia. Udah makan aja, udah makan yang enak-enak. Itu vitamin insya Allah bikin imun kita kuat. Amin. Kalau imun kita kuat, sehat. Olahraga jangan lupa, terutama sholat 5 waktu itu sudah mengandung olahraga di samping olah jiwa. Ini olahraga badminton, sepak bola, sholat kagak. Padahal sujud itu adalah olahraga juga itu. Kenapa? Darah mengalir ke otak sehingga fresh otak kita, nggak akan pusing. Orang sujud bener. Silahkan coba. Sholat menyehatkan badan. Sholat menjawab segala penyakit. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Sedekah jariah almarhumah udah punya. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dimanfaatkan. Di para ulama, para ustadz kan ngajar ngaji, kayak Pak Wid ngajar zikir, tahlil, ngajak orang-orang biar pada istighosah dan ngaji, bersolawat, istighfar, manfaat. Mudah-mudahan guru-guru yang di sini ilmunya semuanya bermanfaat. Kalau bahasa Tegalnya digedok tularkan. Punya murid, diajarin, nanti ini murid udah pinter, ngajarin lagi terus, manfaat dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bekal menuju alam akhirat nanti. Yang ketiga adalah awwalatin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Ananda
Doain ibu ya, doain terus. Ini pentingnya kita punya anak soleh. Tiga-tiganya punya insya Allah almarhumah. Nah kita punya apa sudah? Sedekah jariah emang rada-rada pelit. Ya Allah, nyumbang masjid kadang-kadang, nyumbang bangsa, ya saya kira bangsa jutaan. Masjid bangunnya ratusan juta, nyumbangnya berapa? 2.000. Udah 2.000 dibikin surat pengantar 2 lembar. Kepada yang terhormat panitia pembangunan masjid Miftahul Jannah Al-Fakir, tidak bisa nyumbang banyak, cuma 2.000, tapi ikhlas karena Allah. Tolong sebutkan dan bacain Fatihah untuk 50 arwah. 2.050 arwah. Satu rohnya berapa? Roh murah banget. Padahal itu yang bakal bisa nolong kita di alam barzah. Bukan duit yang disimpan di bank BCA, di bank Mandiri, di bank BRI, di bank Samin, di bank Mion, bank Ujang. Yang disimpan di masjid itu yang bakal bisa nolong kita. Amin. Sedekah jariah rada pelit kita. Ilmu yang manfaat ngaji jarang-jarang. Kalau di tempat saya kan kalau rame kan tahlilan doang, karena ada berkatnya. Nyinggung kagak, enggak, ini apa ada yang saya sampaikan daripada dosa. Emang kalau tahlil Masya Allah, begitu ngaji kan 3 orang hati-hati semua. Ada batu mah bengek, ngeces. Lagi mana mau semangat gurunya, mana amplopnya 20.000. Na'udzubillah min. Anak yang soleh, ya bagaimana punya anak soleh? Dididik kagak, dipondokin kagak, diajarin ngaji kagak. Malah kadang orang tua sekarang ngikutin anak. Lah anak kan bagaimana zaman. Jangan kalah sama anak kita jadi orang tua. Saya tegasin anak saya, kalau mau mondok, mau ngaji, saya biayain. Kalau enggak mau saya. Begitu. Alhamdulillah, karena saya mondok semua. Tinggal 2 yang belum, yang satunya masih mau kagak mau gitu. Yang lainnya yang dulu 6, saya udah 6 anak saya. Ya kecil dan galak. 6, jadi semua, jadi orang semua Pak anak saya. Bener. Alhamdulillah. Pertama Abdullah Mubarak namanya. Ini cerita tahadus bin nikmah ya, namanya anak itu kan adalah nikmat dari Allah dan amanah. Abdullah Mubarak. Yang kedua Muhammad Asrul Maula. Yang ketiga Sifina Turoya Rajabiyah. Yang kelima Atiyah Sabana. Yang keempat Salisah Kamilah. Alhamdulillah. Yang keenam namanya Salisah, kok bukan Salisah? Salisah. Dari yang ketiga. Udah diem aja dah yang Alhamdulillah. Ini almarhumah udah cukup bekal. Nah kita sedekah jariah bagaimana, ilmu ya bagaimana, anak soleh bagaimana. Ya Allah, untung ada orang-orang yang baik, tetangga, teman, sanak famili, handi tolan, kerabat, sokip karib yang mau doain. Kalau kagak, ya Allah, apes kita tuh. Nih pentingnya tahlil nih, jangan sampai punah yang begini. Betul nggak? Terus tahlil. Beruntar 40 hari tahlil lagi. Begitu ya, insya Allah kan? Betul ya? Nanti 100 hari. Begitu nanti 1000 hari, nanti haul. Itu. Lupa undang saya lah. Ngingetin dong. Tinggal ngundang doang, kalau pas bisa kan bisa. Alhamdulillah malam ini juga lagi kagak ada acara maulid. Ada yang mau ya kita lihat mana yang lebih bermanfaat ya. Mohon maaf, kadang usah suka beda-bedain. Kalau saya ke Pak Pawit ini waduh luar biasa, makanya saya datang walaupun di tempat lain ya nggak ada acara. Untung ada orang Islam yang ahli zikir, ahli tahlil dan mendoakan. Kalau enggak habis kita Pak, dibenci kalau malaikat dalam kubur. Kan di kuburan itu ada nikmat, ada azab. Ya kalau cukup bekal. Kalau kagak, kan kadang ada orang ngaku Islam, sholatnya kagak beres, Ramadan kagak puasa.
boro-boro ngaji baca Quran sama tetangga hasut, iri hati dengki. Tetangga beli kulkas dia kedinginan, tetangga beli kompor dia yang kepanasan, tetangga berangkat haji sekeluarga masuk rumah sakit orang ICU dia, tetangga bikin rumah tingkat mati. Itu dipikirin, mikirin kesuksesan orang, lupa mikirin kesuksesan diri sendiri. Itu orang hasut namanya. Iri boleh tapi bukan iri yang negatif. Orang alim, oh ngiri saya sama dia, nah udah belajar biar sama-sama alim kan gitu kan. Ngiri saya sama dia kaya. Kerja yang bener, doa jangan lupa, waqiah tiap malam, insya Allah beres ya Rabbal alamin. Untung. Maka Nabi katakan apa? Ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bidhunubiha wa takhruju min quburiha la dhunuba 'alaiha yumahhasu 'anha biistighfaril mu'minina laha. Allah. Masih semangat. Alhamdulillah. Kayak orang Aleppo itu, orang Syria kalau nyebut Allah kenceng kayak orang di sini. Alhamdulillah. Orang Aleppo itu negeri yang konflik sampai sekarang, Pak. Indonesia mudah-mudahan aman dah. Kenapa? Berkat doa-doa ini, istighosah, zikir, itu penting juga itu. Negara Islam di Timur Tengah mana yang tidak hancur-hancuran? Saudi Arabia saja itu pun takut sama Israel. Irak duluan, nyusul Libya, Mesir amburadul. Syria sampai sekarang nih, Indonesia diincar nih sama Yahudi tingkat dunia, biar diadu domba, biar dipecah belah, biar perang saudara. Jangan mau. Makanya udah jangan ngomong politik mah kalau nggak bidangnya, betul nggak? Apalagi dunia sosial, media sosial itu, masya Allah, itu pengadu domba banyak. Udah ngaji aja, ikutin ulama yang istiqomah, betul nggak? Doain biar aman, doain pejabat biar pada jujur, jangan pada korupsi. Ya Rabbal alamin. Emang namanya orang kalau mohon maaf, DPR juga doain biar pada bener. Nah dulu namanya pejabat kan begitu rata-rata, kalau belum jadi akan jujur, tapi begitu jadi kan lingkungannya seperti itu. Makanya saya tuh nggak mau jadi presiden saya. Oh jangan terusin dong, malu-malu. Rumah tangga. Jadi begini aja udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Perkara jadi apa itu urusan Allah, yang penting jalani hidup dengan baik ya, sama tetangga biar enak, jangan saling iri sama teman, saling dukung, sama-sama muslim, yang satunya NU, satunya Muhammadiyah, satunya FPI, udah jatuh aja, udah ngapain nyari apa kita saling gontok-gontokan. Di sana aja udah yang namanya Jokowi, Kiai Ma'ruf, Prabowo Sandi udah jadi satu. Lah kita masih gontok 02. Oh, dia 01 enggak. Yang sana udah pesta pora, kita masih gontok-gontokan. Itu politik, makanya kalau cinta jangan terlalu, kalau benci jangan terlalu, sedang-sedang saja. Terlalu sayang jangan. Makanya dengan istri pun begitu, Pak Wid ditinggal. Ya Allah sedih. Cuman ya setengah gembira. Sebab mohon maaf, ya boleh nikahnya dulu, boleh. Tapi yang itu terserah anaknya. Kalau kira-kira bapak bertahan sebatang kara sampai meninggal ya nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira kasihan, bolehin, jangan menyiksa orang tua. Iya laki-laki, betul nggak? Kecuali kayak Abu Hurairah memang dari awal nggak nikah. Imam Anas bin Malik juga, Imam Maliki kagak nikah. Kita doain deh biar ya biar sesuai dengan ajaran Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nikah itu baik nikah, kalau sendiri itu baik sendiri, kan gitu. Masing-masing punya ukuran rohani masing-masing, kan gitu. Kita nggak bisa ikut campur dalam hal ini. Yang penting mudah-mudahan almarhumah di alam barzakh senang. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anaknya doain, suaminya doain, dan kita juga
jamaah Pakwi temannya juga pada doain semua. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Perbanyak bekal. Udah tinggalkan dunia politik begitu. Kita doain aja biar pada bener. Doa walaupun belum kabul dapat pahala. Tapi kalau menghujat, ya Allah, kan kemarin kan yang terkenal ada 2 nama. Cebong sama kampret. Itu udah nggak boleh. Sampai polisi dikata monyet coklat. Kalau saya jadi polisi tak tembak. Untung saya nggak jadi polisi. Ya, orang dikata monyet coklat. Jangan dong. Banyak polisi yang baik, betul nggak? Banyak polisi yang baik. Yang ahli Quran ada, yang penceramah ada, yang ahli ibadah ada. Nggak semuanya seperti itu. Begitu juga masyarakat juga ada yang baik, ada yang buruk. Namanya selagi masih ada dunia mah ada setan. Ada setan pasti ada godaan, kan begitu? Betul nggak? Maka supaya kita nggak tergoda, ayo ngaji. Siap? Insya Allah. Cari apa sih kok ngaji itu? Ya cari bekal, kan kita juga nanti nyusul. Ibu Sami dikira hidup selama-lamanya, kagak. Mati itu mysterious problem. Kata orang Arab gini, al mautu mas'alatun ghaibiyah. Utawi mati iku masalah kang bangsa gaib, gak tahu kapan dan di mana. Muda mati dulu banyak, tua belakangan tidak sedikit. Tua mati dulu memang pantasnya begitu. Muda belakangan wajar, gak sakit gak kenapa-apa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan bertahun-tahun gak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Jadi memedih. Ini yang belum siap bekal nih, kan mati itu bukan akhir segalanya. Betul nggak? Mati adalah awal perjalanan yang cukup jauh menuju Madura. Akhir. Kudu punya bekal. Bekalnya apa? Sholat yang utama itu, ya. Zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, infak, nyumbang, bantu, mendanai, menyantuni. Itu bekal tuh. Zikir, istighfar, sholawat. Kalau itu semua kita nggak punya, berarti nggak punya bekal. Nah, untungnya kita ini masih dalam keadaan iman. Jangan menyekutukan Allah. Seandainya nanti meninggal husnul khotimah, walaupun kurang tapi banyak bekal, ada orang-orang yang mendoakan. Ini pentingnya. Nabi katakan, ummati ummatun marhumah. Umatku umat yang dirahmati oleh Allah. Tadkhulu quburaha bidzunubiha. Ketika masuk kuburan banyak bawa dosa. Dosa kepada suami, dosa kepada anak, dosa kepada istri, dosa kepada orang tua, dosa kepada tetangga, dosa kepada guru, dosa kepada murid, dosa banyak. Tapi nanti dari kiamat kata Nabi, wa takhruju min quburiha la dzunuba 'alaiha. Ketika keluar dari kuburan enggak ada dosa sama sekali. Kemana dosanya itu? Yumahhasu anha bistighfaril mu'minina laha. Dihapus semua dosanya berkat istighfarnya orang-orang mukmin yang masih hidup untuknya. Ini dalil tahlil secara umum, berarti boleh dan bagus kalau kita rajin doain. Ntar kita mati pun didoain. Kalau sekarang nggak mau doain, bagaimana nanti kita mati didoain? Gitu aja, simpel, betul nggak? Kalau rajin mendoakan, nanti akan didoakan. Amin. Ya Rabbal. Itu yang dapat saya sampaikan. Udah 2 jam lebih dari awal acara tadi. Jadi mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kematian dan doa untuk almarhumah Ibu Sami, juga dengan mau'idhah yang disampaikan oleh beliau tadi, kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran yang sangat berharga. Ayo kita berlomba-lomba memperbanyak bekal menuju kematian. Insya Allah itu saja, sebab masing-masing pasti akan mengalami hal yang sama, tergantung kita semua siap apa belum. Kalau saya lihat Pak Kiai, ini jamaah yang hadir dari segi wajahnya ini, walaupun belum banyak bekal, tapi udah cukup bekal. Jadi dipersilahkan. Yang penting husnul.
Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Sampai ketemu kembali insyaallah dengan Mujib Hudori S Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Jadi malam ini di sini ya. Besok malam apa nih? Malam Senin libur, malam Selasa taklim rutin di Pesantren Al Hidayah Ki Abdurrahman Medina. Malam Rabu di tempat saya sendiri. Malam Kamis di Bulak Klender, malam Jumat lagi nyari-nyari, malam Sabtu alhamdulillah. Nah, teman saya dari Bupati di Kalimantan, Pak Zelwa Atsar di Tanah Bumbu, hari saya diundang ke sana, alhamdulillah. Baru tumben keluar pulau nih, alhamdulillah. Sujud syukur saya tadi begitu dapat undangan, langsung masya Allah, udah terbayang sudah. Bahkan ada juga di Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei jika ada yang mengundang. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah kita semua mendengarkan